Nah, ini aku mau cerita, nah ini kan mau cerita masalah, inilah nih. Jadi adalah, temanku yang beribadah dia kan, bisa pula diganggu. Nah, nggak habis pikir kan, ketika beribadah, sholat tahajud namanya itu kan, bisa di ini, dan itu apa ya, ekstrim lah kalau aku bilangnya. Maksudnya, ketika kita diganggu itu sebenarnya ya, ketika kita, sadar atau lagi bengong biasanya kan, ini enggak gitu kan. Ekstrim juga nih, kadang memang, makhluk-makhluk astral ini ada yang, apa namanya, eee, apa ya, ekstrim lah pokoknya ya. Jadi kayak, kan kalau misalnya cuman penampakan lah, ini kayak mengganggu banget lah. Mungkin emang sarangnya di situ atau gimana nggak tahu ya. Jadi singkat cerita, ini, kisah dari pengalaman temen lah ya kan. Karena memang, eee, kebetulan kenapa aku bisa cerita tentang pengalaman teman. Jadi, aku kan tadinya di Cibinong kan. Nah, dipindahkanlah ke Tangerang, di salah satu toko Tangerang. Jadi pindahlah aku ke situ. Jadi, ya apa, sama seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saya nginep di situ dan memang, kalau di situ saya mungkin disambut baik, tapi yang pengalaman-pengalaman sebelumnya itu pasti ada gangguan-gangguan. Jadi mungkin menurut, eee, masing-masing orang ya, ada mungkin penyambutan dari hal mistis ini, makhluk astral ini yang baik, ada yang ini. Jadi mungkin tergantung dia, mood apa enggak ya, atau mungkin dilihat, ini patut diganggu atau enggak gitu ya kan. Jadi singkat cerita, ceritalah teman, yang udah lama sih di situ sekitar 3 tahunan lah di situ kan. Ceritalah dia bahwa dulu pernah ada kejadian ketika sholat. Nah, jadi ini mungkin apa ya, emang kita bilang setan lah ya. Ini memang mungkin ngeri orang, setannya, maksudnya nggak bisa ini, pokoknya agresif lah kalau dibilang ya, istilahnya agresif. Jadi, suatu malam katanya itu kan, karena dia memang bukan penakut. Jadi kebetulan, ini kita kasih tahu ya, kebetulan di gedung toko itu lantai satu buat jualan, lantai 2 buat jualan, lantai 3 itu buat jual sepatu, dan 3 itu, lantai 4 itu buat untuk kayak kamar, pokoknya mesnya lah, mes dari toko ini. Dan itu, musola ada di lantai 2. Nah, kenapa ditaruh di lantai 2 musolanya? Supaya untuk pengunjung kalau lagi toko buka bisa sholat di situ. Jadi, nah, suatu kejadian itu katanya malam itu sekitar 12:30 ya. Nah, dia katanya itu, apa, mau sholat lah ya, mau sholat dan sekalian tidur di situlah mungkin kan. Nah, jadi, pergilah dia sekitar 12:30 malam, ya kan. Nah, kondisinya kalau toko ini kan kalau ditutup ya dimatikan semua ya, gelap ya. Lantai satu, lantai 2 itu gelap, ya kan. Nah, paling kalau dihidupkan itu ya kayak di musolahnya lah karena dipakai kan. Nah, jadi tuh kalau kita turun dari lantai 4, 3, 2, 1 itu, tangganya itu cuman lampu kecil, kadang-kadang memang gelap kan, gitu. Nah, ketika katanya dia pergi mau inilah, mau sekalian tidur di musola itu, karena memang di musola itu dingin, udaranya lembab gitu kan. Nah, jadi pergilah katanya dia di situ, terus, eee awal-awal itu sebenarnya dia pas turun dari tangga ke lantai 2 itu memang, kan kita bisa lihat, keadaan toko itu kan gelap kali ya. Nah, kan kita lihat itu sebenarnya dia, katanya udah mulai kayak nggak enak lah gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya dia nggak terlalu penakut juga, masuklah dia katanya ke musola. Jadi ke musola itu, eee habis sholat lah ini, sholat, dia sebenarnya udah dengar bunyi-bunyi gitu, kan di musolah ini ada kayak tempat wudunya kan. Jadi dia sebenarnya udah, mendengar kayak ada yang hidupin keran air gitu kan, buang air, apa, hidup-hidupin keran lah, kayak suara percikan air lah kan. Nah terus, pas di situ katanya, eee
ketiduran lah dia, pas tidur itu dia. Tapi dia nggak hiraukan, mungkin memang lupa matiin keran atau apa, memang air naik turun kan gitu kan. Nah, pas di situ, eee, mulailah dia mulai terlelap lah gitu kan, terlelap. Kayak ada yang menggelitik telapak kakinya. Nah, kayak ada menggelitik telapak kakinya itu. Nah, pas itu, ya udahlah dia kan ya gimana ya, mana tahu kecoa atau akan biasa kita gitu kalau tidur misalnya kayak digigit nyamuk kita paling kayak garutkan lah atau apa gitu kan. Ini enggak pas dikelitikin lah gitu kan. Eee, ya udahlah dibiarin dia pakai ini dia. Kan di sana nggak pakai selimut ya karena memang adem katanya. Padahal itu memang karena mungkin lembabnya ruangan itu ya. Nah, disitulah kita tahu kalau ruangan-ruangan lembab itu pasti ada penghuninya. Nah, singkat cerita teman-teman, pas dia tidur itu katanya pas di jam-jam sekitar jam 3 kali ya, jam 3 apa jam 2 gitu katanya, itu dia ditarik, diseret dan aku sebenarnya kurang percaya ya, kurang percaya. Kenapa saya bilang kurang percaya? Ah masa iya masuk makhluk astral bisa diseret katanya. Kalau nggak salah itu ada CCTV-nya kelihatan dia ditarik pas udah keluar musola. Jadi kan di dalam musolanya itu nggak ada CCTV kan ya. Nah di luar ada kalau nggak salah ininya ditunjukkan ke aku itu kan. Dan itulah aku nggak yakin. Loh bisa juga ditarik ya pikirku. Nah, pas kebangun itu kata dia kayak gimana ya langsung terbirit-birit lah kan lari ke lantai 4. Nah, di situ dia kayak kayak demam lah gitu. 2 hari kemudian kayaknya kalau nggak salah dia nggak masuk kerja, demam katanya dia kan. Nah, jadi yang saya maksudkan itu eh, ngeri juga ya. Jadi mungkin dia merasa terganggu mungkin ya di musola itu mungkin dia, udah tempat dia nongkrong atau ini mungkin dia merasa terusik. Jadi lebih baik buat teman-teman kalau misalnya nih ya, eee, katanya juga sering penampakan di situ, jadi mukanya itu kayak muka mata merah, terus mukanya kayak panjang, terus kayak kalau kita katakan kayak deskripsinya itu kayak genderuwo katanya, apa, kayak dia kayak gorila, tapi bukan kayak gorila, jadi bentukannya kayak gorila, tapi dia tubuhnya ini, matanya merah, giginya pokoknya itulah katanya dideskripsikan dia, orang-orang juga pernah cerita, pernah lihat itu. Dan memang di toko itu sering ada juga yang kesurupan, ya kan. Nah, jadi, yang menurutku itu ya ngeri lah, ngeri. Nah, eee, terus, kutanyalah sama si kawan itu kan, terus, semenjak itu kamu mau nah mulai dari situlah dia nggak mau lagi nginap di toko, dia lebih memilih ngekos, dia lebih memilih ngekos dan ya itulah cerita. Nah makanya kalau kita, apa, memasuki hal sesuatu berdoa dulu lah ya, berdoa dulu atau izin, bilang aja gini ya kan, aku nggak mengganggu kau, kau jangan ganggu aku gitu kan. Kita sama-sama di sini hidup berdampingan, jangan saling mengganggu. Itu aja, ya kan? Jadi itulah hal cerita. Itu fakta loh teman-teman ya. Jadi nggak saya ngarang atau apa, memang itu cerita dari teman saya itu. Dan memang ketika aku tinggal di situ juga, memang apa ya, kita ini kan walaupun kadang kita nggak bisa melihat kadang, tapi kita kayak merasakan gitu ada kehadirannya itu gitu. Jadi, buat teman-teman, eee, itulah cerita horor saat ini dan itu memang fakta, yang dialami ya, pengalaman. Nah, oke sampai di sini dulu ceritanya teman-teman. Mungkin ada cerita-cerita yang lebih menarik dan lebih mengerikan, mungkin bisa teman-teman sharing. Oke, bye-bye.